Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 169, Patih Suwondo. Salah satu adik dari Prabu Rahwana adalah seorang kesatria yang tampan, bijak, dan berbudi luhur. Dan ia pun juga sakti mandraguna. Dialah Raden Gunawan Wibisono. Namun ia sering berseberangan dengan kebijakan kakaknya. Ia tidak setuju dengan ngelar jajahan yang dilakukan kakaknya itu. Tetapi ia tak berdaya untuk mencegahnya. Putra Prabu Rahwanaraja juga seorang yang sakti mandraguna. Walau masih muda namun sudah menguasai ilmu jaya kasantikan. Dialah Raden Indrajit Megandono. Senjata andalannya adalah panah pusaka Nagoposo yang mampu mengeluarkan ribuan ular berbisa. Ada juga Ditya Kalomarica, seorang berwajah raksasa, tetapi bertubuh manusia biasa. Namun ia mampu malik rupa, berubah wujud sesuai yang ia kendaki. Ia salah seorang senopati, Alengka Dirojo yang cerdik namun culas, penuh tipu daya. Patih Alengka juga seorang yang sakti mandraguna. Dia adalah bopo paman dari Prabu Rahwanaraja. Dialah Patih Prahasto. Ia seorang yang berbudi luhur pula. Namun ia juga seorang yang sangat setia kepada rajanya dan berbakti kepada negerinya. Ada juga Senopati Kolokampono yang sakti mandraguna pula. Senopati yang gagah tinggi besar. Prabu Rahwana juga mempunyai seorang anak angkat yang pilih tanding. Ia memiliki ajian sirep yang membuat siapapun yang terkena ajiannya akan tertidur lelap. Dialah Raden Bubis. Ada pula angkatan muda, putra-putra Rahwana yang lain seperti Raden Trisirah dan Raden Trinetro. Begitu juga putra-putra Kumbakarna, sakti mandraguna pula, seperti Raden Kumbo dan Raden Aswanikumbo. Dua orang suami Sarpakenaka pun tak kalah saktinya. Dia adalah Ditya Kardusono dan Ditya Nopati. Dan tentu masih banyak lagi para senopati maupun prajurit yang sakti mandraguna pula. Sungguh beruntung Prabu Rahwanaraja karena memiliki begitu banyak senopati dan para prajurit yang sakti mandraguna. Selama ini, dalam ngelar jajahan, cukup mengandalkan senopati-senopati muda. Mereka sudah mampu untuk menaklukkan sebuah negeri. Dan kini, negeri jajahan Alengka Dirojo pun sudah puluhan jumlahnya. Prabu Rahwana merasa tertantang ketika mendengar kejayaan negeri Mahespati. Konon yang mereka dengar, Mahespati telah bersekutu dengan 1000 negeri. Jika ingin menguasai 1000 negeri, cukup menaklukkan negeri Mahespati. Dengan demikian, negeri sekutunya akan menjadi negeri jajahannya. Prabu Rahwanaraja merasa yakin akan mampu menundukkan Prabu Harjuno Sosrobahu. Ia akan mengandalkan ajiannya, Aji Pancasona, dan pedang pusaka Candrahasa. Ia tak akan mati walau sehari terbunuh 1000 kali. Dan juga ia akan mengandalkan janji dewa bahwa ia akan berumur panjang. Sesakti apapun Prabu Harjuno Sosrobahu, namun ia pasti tak akan mampu membunuhnya. Jika itu pun terjadi, ia akan bangkit kembali dan bangkit kembali. Itulah keyakinan Prabu Rahwanaraja, sehingga ia berniat untuk menaklukkan negeri Mahespati. Sementara itu, negeri Mahespati semakin maju dan berkembang di segala bidang.
Kawula semakin makmur sejahtera, adil merata di seluruh negeri. Demikian pula negeri-negeri sahabat ikut maju dan berkembang pula. Hampir segala tampuk pemerintahan Ki Patih Swondolah yang menjalankannya, sedang Prabu Harjuno Sosrobau lebih banyak menikmati kejayaan dan kemewahan hidup bersama permaisuri dan para garwa selir. Dewi Citrawati dan para garwa selir serba kecukupan, bahkan serba berkemewahan. Segala keperluannya tercukupi di keraton Mahespati. Mereka sudah terlalu sering pelesiran di Taman Sriwedari, bahkan mandi ciblon di kolam pemandian Taman Sriwedari ketika belum ada pengunjung. Namun kolam itu tidak mampu menampung 800 orang untuk mandi bareng. Pasti harus bergantian. Kini sudah hampir 2 tahun sejak pernikahan agung berlangsung. Walau mereka serba berkelebihan dan terkecukupi segala keperluannya, serta terpenuhi segala permintaannya, namun ada rasa jenuh dan belum puas. Suatu saat Dewi Citrawati mengajukan permohonan kepada Prabu Harjuno Sosrobau bahwa mereka, Dewi Citrawati beserta para garwa selir, ingin pelesiran ke pegunungan yang ada telaganya yang airnya jernih. Mereka ingin mandi bareng-bareng bersama seluruh garwa selir yang 800 orang itu. Dan mereka menginginkan mesanggrah berkemah beberapa pekan di tepi telaga itu. Tentu Prabu Harjuno Sosrobau tak mungkin untuk menolak permohonan yang sederhana itu. Bersambung.